Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan ketiga kali ini nanti yang akan saya bahas adalah kita mencoba untuk mengintegrasikan fitur geolocation, kemudian dihubungkan dengan Mapbox ya tentunya. Terus kita nanti juga akan bikin bagaimana kita bisa mengganti jenis-jenis peta ya. Nanti mungkin agak sedikit kompleks layoutnya, tapi nanti bisa diikuti. Ya, untuk yang praktikum kemarin, yang praktikum kedua ya, praktikum kedua kita sudah bisa untuk membuat map ya, dan otomatis layanan Mapbox sudah jalan ya. Tinggal nanti kita coba untuk skenario berikutnya hari ini. Oke, kita cek terlebih dahulu yang project kemarin karena sebenarnya masih ada hubungannya. Jadi kita tidak bikin dari nol, tetapi kita nanti akan copy aja dari yang lama ini ya. Jadi yang praktikum terakhir, ini kayaknya jaringan saya yang kurang bagus ini, kelihatan wifi-nya tidak terlalu itu. Saya set dulu ya wifi-nya biar nanti lebih enak. Oke, kita coba. Jadi kemarin yang kita kerjakan untuk praktikum sebelumnya adalah kita mengintegrasikan layanan Mapbox ke platform web milik kita seperti ini ya. Tapi nanti kita coba adalah ini nanti full screen. Jadi nanti kita coba full screen, kemudian kita bikin tombol-tombol. Jadi tombol untuk deteksi lokasi ada, kemudian dua tombol lagi untuk jenis petanya ya. 2 atau 3 tombol lagi untuk jenis peta. Mungkin yang kita akan bisa coba satelit, light sama straight gitu ya. Kemudian nanti juga saya bikin fitur geolocate milik Mapbox asli. Jadi fitur geolocate juga sama, hampir sama kayak geolocation, tapi untuk penanganan yang berbeda. Nanti geolocate hanya menunjukkan bahwa saya di mana di peta itu, tetapi kalau geolocation kita bisa dapat titiknya kita ada di mana, seperti itu ya. Nanti kita coba praktekkan. Nah, untuk biar tidak mengulang dari awal, maka kita copy aja dari yang GIS 1 ya. Jadi kita masuk htdoc, kita copy GIS 1 ini, kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian kita rename namanya GIS 2 nih ya, GIS 2. Kemudian kita lihat isinya, indeksnya, kita buka saja indeksnya. Nah ini ya, jadi kemarin kita seperti ini. Nah nanti kita akan modifikasi sedikit, jadi tidak kita rubah semua, kita modifikasi sedikit ya. Nih, oke. Langkah pertama adalah ini head tetap seperti biasa, hanya div-nya yang kita ganti ya, div-nya. Jadi div-nya kita mencoba untuk full screen di sini ya. Kita mencoba untuk full screen, kita hapus dulu ini stylenya. Jadi ini kemudian saya ganti juga div ID petaku, ini saya ganti div ID blok peta seperti ini ya. Untuk agar div ini nanti full screen, maka kita butuh bantuan CSS itu ya. Nanti CSS nya saya tempatkan di dalam head aja. Saya menggunakan metode internal dalam penulisan CSS nya, bukan inline tapi internal. Saya taruh di sini ya. Saya berarti membuka style ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian saya bikin kelas yang bernama full layar seperti ini. Nah, sintaknya apa aja? Nah, di sini full layar itu berarti agar full layar berarti sintaknya width 100% seperti ini ya. Kemudian kita coba yang lainnya, position absolute. Nah ini
kemudian left dari kiri 0, kemudian dari atas 0 juga, kemudian dari bawah 0 juga, seperti ini ya. Oke, ini sudah. Kemudian kita kasih efeknya pada blok peta. Jadi blok peta ini kita beri kelas full layar ini ya. Kita simpan terlebih dahulu. Ini biarkan, karena kemarin kita menggunakan ini, kita coba terlebih dahulu ya. Ini kalau nggak salah senternya ditambah beras kemarin. Kita coba terlebih dahulu. Localhost GIS 2. Oh, ternyata ada yang salah kemungkinan. Nah, petaku, oh ya, tadi saya rubah ya, saya lupa belum rubah. Jadi di sini petaku ini saya ganti blok peta, saya lupa tadi belum mengganti blok peta. Simpan, jalankan lagi ya, refresh. Nah, ini ternyata full screen ya. Oke, jadi langkah awal kita membuat petanya full screen dengan zoom 14. Ini keluar ya titiknya di sini. Coba kita akan modifikasi sedikit. Jadi titik tengahnya adalah di alun-alun kota Jombang gitu ya. Jadi ini yang saya ganti. Saya sudah siapkan skripnya. Jadi saya ganti di sini. Alun-alun kota Jombang. Kemudian titik markernya juga sama di alun-alun kota Jombang seperti ini. Kita simpan ya. Kita simpan, kita jalankan ulang. Oke, ini tapi terlalu tinggi ya zoomnya. Kita setting dulu zoomnya, misalkan 16. Saya set 16, saya simpan, saya jalankan ulang. Nah, ini ya alun-alun Jombang, ini alun-alun, ini Masjid Agung. Nah, ini oke. Oke, sudah clear. Jadi untuk awalnya ya projectnya seperti ini nanti. Kemudian kita coba untuk membuat ini, kita ganti dulu, jangan map ya, lebih enak. Ini var petaku, saya ganti petaku. Maka di sini juga diganti petaku ya, add map petaku. Karena ini dan ini harus sama ya, petaku seperti ini. Karena nanti kebutuhan kita itu agak sedikit berbeda, maka ada sedikit perubahan di sisi ini. New mapbox.gl.marker ini kita beri variabel terlebih dahulu. Karena nanti kebutuhan kita setelah deteksi lokasi, kita markernya akan menuju ke tempat kita berada, maka di sini harus divariabelkan terlebih dahulu. Misalkan var tanda sama dengan seperti ini. Oke, tinggal seperti ini aja. Oke, kalau dijalankan tetap sama, tidak ada masalah karena belum berefek apa-apa. Variabel tanda belum digunakan sama sekali ya di sini. Cuman basisnya kita sudah bisa menentukan di awal rencananya seperti apa, gitu ya. Di sini titik tengahnya ada di alun-alun Jombang seperti ini. Nanti fokus setelah kita deteksi, kita bikin tombol di sini deteksi lokasi nanti. Kalau saya tekan maka dia akan mendeteksi saya ada di mana. Kemudian titik ini akan berpindah ke saya berada, gitu ya. Tapi sebelum itu nanti kita coba untuk membuat fitur yang namanya geolocate user di sini. Jadi geolocate user itu sebuah fitur bawaan Mapbox untuk deteksi saya ada di mana ya. Tuh, hampir sama, cuman bedanya kalau geolocation kita benar-benar nulis skripnya, kemudian kembali berupa titik koordinat, lintang dan bujur gitu ya. Kalau kita melihat di Mapbox ya, coba kita buka Mapbox. Bagaimana sih caranya kita membuat yang locate user bawaan dari Mapbox? Kita bisa masuk ke mapbox.com seperti biasa ya.
seperti ini, mapbox.com. Jadi kita pakai sintak aslinya ya. Jadi masuk ke documentation, pilih mapbox GLJS karena kebetulan saya udah login ya di sini. Kalau belum login ya silakan login dulu. Mapbox GLJS di sini. Kita tunggu beberapa saat, kemudian masuk example ya. Kita masuk example. Kemudian di sini searching aja locate. Sebentar, belum siap kayaknya ini searchingnya. Sebentar. Locate. Nah, seperti ini ya, udah keluar locate the user. Nah, nanti contohnya adalah seperti ini. Kita nanti bisa membuat ada titik buat lokasi ditekan gitu. Jadi deteksi lokasi saya ada di mana, tekan ini, maka di sini akan muncul nantinya ya. Jadi scriptnya saya copy aja dari sini. Jadi ini sebenarnya berguna dari sini. Nah, ini. Kemudian kita paste di sini. Ini ada titik komanya ya, saya lupa. Kita paste di sini. Nah, kita tata terlebih dahulu. Biasanya memang jadi ini seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita tambah add control, new mapbox GL geolocate control, position option, enable high accuracy, true, track user location true. Di sini tidak menggunakan map karena yang disebutkan adalah ini variabel petanya. Di sini menggunakan variabel petaku ya, maka petaku seperti ini, bukan map. Tadi contohnya memang map dari bawaan mapboxnya, ini petaku ya. Jadi ini kita ganti sesuai dengan yang ini. Oke, nanti kita bisa coba setelah ini ya, setelah kita tambahkan sintak ini, kita coba terlebih dahulu di mapboxnya. Nah, akan muncul di pojok kanan atas kayak tombol deteksi lokasi gitu ya. Kita tekan, misalkan ini contoh, maka dia akan fokus di mana saya berada, gitu kan. Nah, di sini ya. Nah, fokus di sini karena posisi saya memang di sini. Cuman bukan ini yang nanti yang akan kita praktekkan. Selain ini nanti ada lagi. Jadi geolocation yang dari kita nanti. Seperti ini ya. Nah, ini juga bisa, ini bawaan dari mapbox sih. Oke, ini sudah bisa untuk skenario pertama. Jadi kita menambahkan kontrol locate user di sini bisa. Kalau saya tekan lagi ya fokus lagi di sini, memang karena saya masih di sini gitu. Oke, jika sudah maka ke skenario berikutnya ya. Jadi di sini yang perlu diperhatikan adalah di sini ada hasil dari peta, dikasih ID blok peta di sini dengan kelas full layar karena dia biar full layar. Kemudian seperti biasa kita punya token di sini. Kemudian saya punya var petaku yang variabel yang digunakan untuk membuat peta baru di sini. Ini kemarin sudah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, jadi tidak ada masalah di sini. Kontainer div tempat hasil petanya ditempatkan di sini ya. Kemudian stylenya ini satelit versi 9, titik tengahnya ini ada di alun-alun Jombang, saya ganti ya. Zoomnya 16. Kemudian saya membuat sebuah marker yang saya simpan dalam variabel tanda new mapbox gl.marker dengan titik bujur dan lintangnya, atau lintang dan bujur ya, karena kalau emang umumnya adalah menggunakan lintang dan bujur, tetapi kalau di mapbox itu bujur dulu baru lintang ya, dibalik. Ini add to petaku ini karena variabel generate petanya di sini, jadi add to petaku. Kemudian ini untuk menambahkan kontrol lokasi user. Nah, ini tekan tombol nanti dia akan diarahkan di mana usernya berada, seperti itu ya ini.
Oke, kita lanjut ke skenario berikutnya. Jadi skenario berikutnya saya akan membuat tombol di sini ya. Saya refresh dulu aja. Jadi saya akan membuat tombol di sini. Tombol deteksi lokasi di sebelah kiri di sini ya nanti ya. Jadi nanti kita butuh efek CSS juga, udah saya siapkan biar tidak lama-lama. Jadi efek CSS-nya sudah saya siapkan di sini. Saya copy aja. Nah, untuk efek CSS-nya adalah, jadi saya bikin efek CSS bordernya non, color white, padding 10 pixel, text align center, kemudian display inline block, font size-nya 14 ya. Kemudian position fix, left-nya dari kiri 20 pixel dan border radiusnya 8 pixel agar tombolnya agak melengkung di pojok-pojoknya ya. Oke, ini efeknya udah saya siapkan. Jadi kalau ingin lebih lanjut bisa searching di Google ini buat apanya. Di sini saya tidak membahas masalah CSS-nya ya. Jadi nanti silakan dipelajari kembali CSS-nya. Di sini setelah div ID blok peta, saya membuat sebuah tombol ya. Jadi button tipe button dengan kelas tombol ya, karena di sini saya menggunakan kelas ini tombol, maka di sini juga kelas tombol. Kemudian di sini saya berikan CSS lagi, karena ini adalah CSS untuk tombol global. Nah, nanti di sini saya bikin CSS tambahannya ya, di sini. Jadi CSS tambahannya adalah ini saya copy aja biar mudah. Saya jelaskan nanti sedikit. Jadi di sini saya membuat CSS tambahan background color. Jadi nanti tombolnya berwarna apa? Ini berwarna marun, warna merah itu ya, merah yang agak gelap. Kemudian dari atas 20 pixel. Di sini kemudian saya tutup dulu. Saya beri kata-kata deteksi lokasi. Kemudian saya tutup button ya. Seperti ini. Kita lihat efeknya dulu. Nah, muncul di sini ya. Muncul di sini, nanti kita beri function di sini. Jadi kita bikin layoutnya terlebih dahulu. Di sini ada deteksi lokasi, kemudian bawahnya nanti ada 2 sampai 3 tombol untuk jenis petanya ya, di sini. Oke, untuk berikutnya lanjut ke tombol yang ini kita siapkan interface-nya dulu, nanti baru kita beri functionnya ya. Di sini deteksi lokasi. Kemudian saya bikin button lagi, bisa di bawahnya seperti ini. Saya copy aja, saya paste sama. Di sini background colornya tidak marun, saya sudah siapkan juga nanti model ini. Untuk warnanya bisa searching di Google kode warna material. Nah, nanti bisa. Ini kode warna. Topnya tidak 20 tetapi 60 karena selisih 40 pixel. Biar tidak numpuk dengan tombol sebelumnya ya. Ini bukan deteksi lokasi tetapi peta jenis satelit seperti ini ya. Oke, udah. Kita coba terlebih dahulu hasilnya. Nah, ini ada peta jenis satelit. Nah, oke, berarti berikutnya kita coba yang street. Kita buat tombol lagi. Button tipe button, tombol, backgroundnya kita ubah yang lain, sudah saya siapkan. Nah, ini pakai kode material juga. Topnya 100 dari atas. Peta jenis kita ganti street seperti ini ya. Kita coba dulu muncul apa tidak. Jadi setelah kita nanam sintak, kita nulis sintak, kita coba refresh terlebih dahulu karena nanti jika ada kendala
yang sudah terlanjur banyak sintaknya kita akan susah ngeceknya. Jadi per penambahan sintak kita coba untuk disimulasikan jalan normal apa tidak itu ya. Jadi peta jenis satelit, peta jenis street, yang terakhir saya coba saya paste, saya tambahkan lagi ya tombol di bawahnya ini, jenisnya light ya, kita coba untuk light. Kemarin soalnya yang sering kita gunakan adalah satelit dan street, coba kita nanti gunakan yang jenis light. Untuk background colornya kita ganti warna material, saya cari aja di Google ini contohnya ya, misalkan ini kumpulan kode warna flat design bisa, atau kode warna flat UI color material design misalkan bisa. Ini saya coba buka aja, kita hanya butuh kode warnanya saja. Bisa dari sumber yang lain, semisal Photoshop juga ada, Corel Draw juga ada, atau langsung listnya cari di Google juga banyak. Kita hanya butuh kode warna heksanya saja, misalkan seperti ini. Nah ini contohnya ya, misalkan saya pingin yang warna ini aja, apa ini, warna amesti, cari aja di sini amesti mana ya, oh ini ametis, oh ini saya copy aja, oh ternyata tidak bisa di copy, jadi saya tulis saja pager 9B5, pager 9B5, 9B6, 9B6 seperti ini. Dari atas topnya 140 ya, kemudian peta jenis light seperti ini. Saya simpan, saya jalankan di sini ya. Nah ini keluar peta jenis light ini ya. Jadi nanti deteksi lokasi nanti akan menuju saya ada di mana ya, hampir mirip seperti fitur ini locate usernya Mapbox, cuman ini nanti akan memunculkan titiknya juga, titik berapa saya ditemukan di titik berapa. Kemudian peta jenis satelit, jenis street, dan jenis light ini nanti kalau saya tekan nanti dia akan merubah jenis petanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang yang kita bahas adalah deteksi lokasi terlebih dahulu ya, deteksi lokasi. Nah, kita butuh beberapa sintak ya untuk ini, bisa dilihat di di panduan di modul itu ada. Cuman modul itu dasarnya, jadi sintak dasarnya untuk deteksi lokasi. Cuman di sini sudah saya siapkan, jadi biar tidak lama durasinya. Jadi di sini saya membuat sebuah function ya. Di sini saya tempatkan setelah petaku ini, saya tambahkan seperti ini. Jadi saya terangkan ya. Jadi saya membuat sebuah function yang namanya check seperti ini. Isinya adalah if navigator.geolocation. Jadi ini digunakan untuk mendeteksi apakah browser itu sudah support geolocation atau tidak ya. Jika support maka dia akan jalan di sini. Jadi navigator.geolocation.get current position ya. Lokasi ini misalkan saya ganti fungsi sukses, kemudian ini fungsi gagal ya, kan kalau sudah buka modul saya yang sudah saya siapkan tentang teorinya. Jadi di sini ada dua parameter, fungsi sukses dan fungsi gagal. Nah, ini. Jadi navigator.geolocation.get current position. Jadi fungsi sukses jika dia berhasil, dan fungsi gagal jika dia gagal deteksi gitu ya. Jika browsernya tidak mendukung ya, ini karena mungkin browser-browser lama itu tidak mendukung geolocation yang baru-baru saja, maka muncul pesan maaf browser tidak mendukung geolocation. Nah ya ini. Jadi sintak dasar untuk geolocation adalah di baris 53 ini. Seperti ini aja. Bisa ganti fungsi sukses dan fungsi gagal. Oke, berikutnya di sini saya membuat fungsi sukses ya. Jadi function oh ini saya beri sukses itu aja ya, nggak usah fungsi sukses, ini gagal gini aja. Function sukses
buka kurung position. Nah, seperti ini. Kemudian bawahnya lagi saya bikin function gagal. Seperti ini. Nah, function sukses dan function gagal. Di sini error ini. Oke, jika sudah, untuk function suksesnya, maka di sini kita jika sukses itu navigator.geolocation.getCurrentPosition akan mengembalikan titik koordinat ya. Titik koordinatnya ada di sini. Jadi kita membuat variabel dulu ya, misal var lintang sama dengan position dot coords ya, coords maksudnya koordinat itu singkatan, cuman nulisnya seperti itu, coords dot latitude. Ini untuk deteksi lintang ya. Kemudian di sini var bujur sama dengan position dot coords dot longitude. Longitude itu bujur gitu ya. Jika sudah, maka di sini saya saya buat alert itu aja ya, alert lintang, kalau tulis ini aja, data ditemukan, atau gini, posisi ditemukan di, saya kasih /n karena ingin ganti baris ya. Di sini plus, di sini lintang, di sini plus lintang dari variabel ini. Jadi saya munculkan, saya plus lagi, ganti baris, bujur. Saya menggunakan plus bujur seperti ini ya. Jadi ini untuk langkah awal. Jadi untuk mendeteksi bahwa saya sudah berhasil mendeteksi, saya munculkan sebagai pesan aja ya. Jadi posisi ditemukan di /n ini untuk ganti baris ya. Lintang yang ini dari variabel yang atas ini. Kemudian bujur ini akan dari variabel ini. Yang isinya adalah bujur ini yang ditemukan dan lintang yang ditemukan. Kita simpan ya, seperti ini. Kemudian kita coba untuk ngeset yang gagal. Jadi gagal itu ada 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan, daripada nanti lama saya copy aja. Jadi kita menggunakan switch bisa, menggunakan if bisa. Ini yang saya contohkan menggunakan switch. Jika menggunakan if juga bisa, tidak ada masalah. Switch, jadi kalau gagal, maka gagalnya apa? Jika gagalnya permission denied, maka berarti terjemahannya adalah akses diblokir. Jika ini position unavailable, maka berarti lokasinya tidak ditemukan. Kalau timeout berarti timeout, waktunya habis deteksinya. Kalau unknown maka masalah tidak terdeteksi. Seperti ini ya. Kita simpan. Nah, ini kita sudah punya function lengkap, jadi function check untuk deteksi lokasinya. Kalau sukses dia akan memanggil function sukses, jika gagal dia akan memanggil function gagal di sini ya. Kemudian coba kita hubungkan function ini dengan tombolnya. Jadi tombol itu kalau ditekan dia akan memanggil function check. Jadi kita butuh yang namanya event. Eventnya sederhana aja, kita butuh event on click ya di sini. Jadi tombol deteksi lokasi kita beri on click di sini, event on click check seperti ini. Maka maksudnya adalah jika nanti saya menekan tombol deteksi lokasi, maka dia akan memanggil function check. Maka dia akan menjalankan fungsi yang di sini itu ya. Saya simpan, kita coba terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, kita coba deteksi lokasi.
Nah, ternyata posisi ditemukan di lintang min 7.520 bla 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 bla, yang bujurnya 112.23227 bla 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 ini ya. Kalau saya oke pun juga nggak ada efek apa-apa ya, karena saya tidak memberikan efek lanjutan setelah data ditemukan gitu ya. Jadi berikutnya nanti kita coba modifikasi. Jadi setelah data ditemukan, maka saya akan titik yang ada di alun-alun Jombang ini akan diarahkan ke mana saya berada gitu ya. Jadi nanti kita butuh function tambahan. Jadi ini. Oke, jika sudah maka di sini kita bisa menambahkan langsung di sini juga bisa di sini ya. Jadi kita set terlebih dahulu. Jadi diarahkan ke posisi saya berada gitu ya. Jadi di sini kita butuh variabel ini. Jadi variabel yang generate petanya. Jadi petaku ya. Jadi di sini kita tulis aja petaku ya, dot set center. Jadi nanti saya ingin fokusnya titiknya tengahnya ada di saya berada. Berarti set center di sini. Set center, C-nya besar. Kemudian buka kurung. Nah, ini kita copy saja. Nanti kita ganti, kita copy, paste di sini. Nah, titiknya kita ganti karena titiknya bukan ini, tapi titik yang ditemukan. Berarti kita isi adalah bujur ya, dan ini adalah lintang. Jadi diingat ya, dalam Mapbox itu aturannya untuk komposisi atau sepasang titik itu bukan lintang koma bujur, tapi bujur koma lintang. Itu aturannya Mapbox ya, seperti ini. Oke, coba kita jalankan, refresh dulu. Saya deteksi lokasi misal ya. Oke. Nah, maka saya titiknya di sini tengahnya. Jadi saya di sini perkiraan. Karena ini hanya ngeset center petanya, tidak ada titiknya. Tadi karena yang saya set hanya center dari mapnya ke titik baru ini. Kemungkinan di sini ya. Oke, kalau sudah ini sudah berhasil, berarti kemudian kita ganti untuk ngeset markernya ya. Jadi markernya dipindah, yang tadinya dari alun-alun ke titik saya berada. Jadi karena tadi markernya berdasarkan ini tanda, berarti di sini menggunakan tanda titik. Kita menggunakan yang ini ya, set lng, set lat. Kita copy, paste. Ini juga sama, kita ganti bujur yang ditemukan dan lintangnya seperti ini. Titik koma di paling belakang kita simpan, kita coba terlebih dahulu, kita refresh ya. Deteksi lokasi, oke. Nah, ternyata titiknya diketahui bahwa di sini ya. Nah, di sini saya dianggap di sini ya, ini di gedung apa ini? Oh ya, ini gedung ini. Oke, nah saya rasa deteksi lokasi sudah clear, tidak ada masalah. Dia udah bisa menentukan saya ada di mana. Berubah-ubah ini karena tergantung jaringan yang saya gunakan ya. Jadi semakin bagus jaringannya juga semakin bagus deteksinya gitu ya. Jadi ini awalnya di alun-alun, kemudian saya deteksi lokasi, ditemukan di sini, saya oke, markernya pindah ke sini. Nah, seperti ini. Oke, untuk deteksi lokasi sepertinya tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut untuk ini. Jadi kita akan merubah jenis peta ini ke bentuk satelit yang seperti ini, kemudian straight, kemudian jenis light gitu ya. Oke. Nah, di sini kita harus tahu bahwa untuk ngeset itu ada di sini. Jadi kunci dari setting
jenis peta itu adalah di sini nih, mapbox style mapbox. Ini satelit ya, karena defaultnya saya menggunakan satelit V9. Jadi nanti kita menggunakan sebuah function lagi, hampir sama caranya seperti deteksi lokasi, cuman functionnya khusus untuk mengganti jenis peta, jenisnya ya. Jadi di sini saya bikin function lagi, function jenis peta seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita buat functionnya dulu ya. Di sini ada tiga tombol yang sudah saya siapkan. Jadi peta jenis satelit, peta jenis street, dan peta jenis light. Di sini misalkan saya membuat on click gitu ya, on click. Oh, sebelum ini kita harus bahas dulu ini. Jadi kita harus tahu bahwa jenis-jenis ini ya. Kalau satelit itu cara nulisnya adalah satelit V9. Kalau street berarti street V11. Kalau light V10. Dari mana kita tahu hal itu? Dokumentasi dari mapbox-nya. Kita lihat di sini. Kita cari aja, kita searching di sini. Nah, ini ya, change a map style. Kita buka aja di sini. Nah, ini kan ada contohnya. Cuman ini modelnya radio button. Jadi nanti di sini ada street misalkan. Ini ada light, ada dark, ada outdoor, ada satelit ini kan ya. Jadi di sini memang sudah ditentukan list namanya ya. Jadi kalau seperti ini contohnya, street, yang light ya. Light itu berarti light min V10. Kalau dark itu dark V min 10. Kalau outdoors itu outdoors V min 11. Satelit itu V9 ya. Jadi streetnya itu kalau street V11. Ini ada keterangan semua dari sini. Jadi nanti kita bisa tahu. Jadi saya list aja dulu di sini. Saya tulis di notepad dulu biar paham. Jadi untuk street, peta jenis ini menggunakan kata-kata streets V11. Kalau satelit menggunakan satelit min V9. Kemudian ada light ya, sama dengan light V10 ya. Ini ada 3 yang kita coba, nanti ada 3. Nanti bisa dimodifikasi, bisa dicoba ditambahkan sendiri. Jadi kita menggunakan street, satelit, dan lights gitu ya. Jadi nanti kita menggunakan ini. Caranya adalah, jadi saat kita buat function ini ya, bukan buat function, kita hubungkan buat event di jenis satelit ini, yang tombol jenis satelit, kita on click. On click di sini ya. Kemudian kita panggil fungsinya jenis peta. Kemudian kita kirimkan nilainya. Jadi karena ini satelit, maka di sini kita menggunakan kata-kata satelit V9 seperti ini ya. Kemudian di sini kita copy aja. Yang untuk jenis street, kita jenis di sini street V11 ya kalau street tadi. Kemudian yang terakhir adalah jenis light. Light berarti di sini light V10 seperti ini. Oke ya, ini sudah, tinggal kita ngeset di functionnya. Functionnya jenis peta. Karena di sini eventnya mengirimkan nilai, maka di functionnya juga harus menerima nilai jenis ini aja. Nah di sini. Maka di bawahnya untuk ngeset peta itu sama ya, kita harus tahu variabel untuk mapnya. Di sini petaku. Jadi di sini petaku dot, untuk menentukan jenis peta berarti style ya. Berarti di sini set style seperti ini. S-nya besar yang tengah. Kemudian nah ini kita copy yang ini sampai ini, copy.
Nah, seperti ini. Kemudian baru ditambahkan plus jenis yang dikirimkan ke sini. Jadi di sini misal tadi yang manggil adalah misalkan ini ya jenis peta light V10, maka yang dikirimkan adalah light jenis 10. Light V10. Light V10 akan disimpan di variabel jenis. Nah, di sini nanti jenis bernilai light V10 ya. Terus digabungkan dengan string ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita simpan, kita coba. Sederhana seperti itu. Kita simpan misalkan gini. Kita refresh terlebih dahulu petanya. Kita coba yang jenis street dulu ya, street. Ternyata bisa ya. Ini keluar. Ini jenis street ya, keluar ini alun-alun. Kemudian ada kotak-kotak ini ya. Kemudian ini jenis light misalkan. Kita lihat jenis light. Light itu seperti ini ya, tidak ada pewarnaannya. Kemudian kita coba satelit, kembali lagi satelit. Oke, udah berhasil ya. Jadi deteksi lokasi juga udah bisa, langsung fokus ke mana saya berada. Kemudian jenis street misalkan. Nah, di sini. Kemudian jenis light. Hampir mirip ya kalau di sini, cuman agak kelihatan tidak ada warnanya. Kalau street lebih ada warnanya ya. Oke, sampai sini kita sudah bisa untuk membuat peta full screen ya. Kemudian fitur ini tombol locate user bawaan dari Mapbox. Kemudian kita bisa untuk membuat fitur sendiri deteksi lokasi yang titiknya diketahui di mana. Kemudian fokus di petanya di sini. Kemudian kita bisa mengganti jenis-jenis petanya ini ya, jenis street, jenis satelit, jenis light gitu ya. Oke, silakan dieksplor kembali, silakan eksperimen atau silakan coba-coba dulu. Ini berdasarkan dokumentasi di Mapbox, silakan. Jadi nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanyakan di grup seperti biasa ya. Jadi untuk praktikum hari ini fokus kita di fitur-fitur ini. Nanti berikutnya kita akan lebih kompleks lagi ya. Jadi silakan kreativitas maupun inovasinya dari kalian, karena ini basisnya adalah praktek mandiri. Oke, mungkin cukup sekian sesi praktikum hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.